Halo semua, balik lagi di apa? Discussion. Hah? Discussion. Dekat diskus. Discussion. Oh iya ding. Discussion. Ada gimana? Ulang nih. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Discussion. Channel kita ini tentang apa? Untuk konten pertama ini judulnya Teras Film. Jadi membahas tentang film dengan santai, Karena tidak kita terlalu serius, tak terlalu expert. karena kita tidak terlalu expert Ya. tentang film. Jadi Ya. hanya membahas dengan kemampuan kami sendiri yang sok tahu dengan film. Terus jadinya kalau ada orang yang nanti netizen bilang kita, Anda sok tahu, ya kita memang sok tahu. Ya balik lagi bersama kita. Aku buat yang belum kenal, aku Trinugroho dan temanku Arifin, dan di episode kali ini di discussion episode kali ini kita akan mereview film. Kita akan mereview film Train to Busan 2 Peninsula. Kalau secara jujur ya. Oh ya, ini sebentar. Buat teman-teman yang ngikutin di YouTube-nya kita di discussion YouTube, nanti kalau memang episode nggak full, mohon maaf karena kita syutingnya pakai DSLR, kita nggak bisa ngerekord full. Jadinya kalau nanti di tengah-tengah terhenti bisa pindah ke Spotify. Jadi kita available di YouTube dan Spotify. Dan nanti kalau ada kekurangan atau mau ada kritik saran bisa dikirim ke kita. Nanti ada YouTube channelnya, ada segala media sosialnya, nanti kita persiapkan buat teman-teman yang mau ada. engage sama kita kayak gitu. Insya Allah ada. Kita usahakan ada gitu. Dan untuk kali ini kita akan membahas Train to Busan 2 Peninsula. Dan secara jujur ya, Peninsula itu adalah sequel dari Train to Busan yang sangat-sangat tak nantikan. Jadinya kalau aku pribadi hype-nya tinggi sebenarnya. Hype-nya tinggi. Karena memang film yang pertama bisa dikatakan sangat bagus. Iya, Sangat bagus. rekomendasi dan cukup viral. Iya. Sampai mengantarkan Korea menjadi salah satu tren film setelah itu. Emang mungkin kalau film, oh ya sebentar. Rating sebenarnya. Apa? Enggak. Kalau sejenis film Train to Busan, kalau sama zombinya lari itu kan ada ya, kayak Borbusi itu kan zombinya lari ya. Iya. Cuma kalau dari story developmentnya lebih bagus di Train to Busan, makanya kalau aku pribadi sangat hype untuk film ini gitu. Iya sih. Nah tapi ini buat teman-teman nih yang mungkin nggak suka sama spoiler. Nah, kita ngasih review dulu dah. Review mungkin angka berapa, skor berapa, kemudian apa plus minusnya apa dalam versi singkatnya aja. Apa Jadi, yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai dari film ini? Nah, nanti kalau kamu mau buat yang mau ikutan seterusnya itu nanti ada spoiler buat teman-teman yang dengerin, yang nonton. Kalau enggak, nih skor berapa? Dari Arifin berapa, Pin? Kalau seandainya untuk Train to Busan yang pertama aku kasih nilai berapa ya? 8 atau 8,5 lah. Sama, yes. Tapi kalau untuk yang sekarang aku kasih 6,5. Oke. Ya kalau Antara itu. terus apa yang paling kamu suka apa di film ini? Yang di sini yang kedua ini yang aku sukai. Ya, maksudnya yang paling Setidaknya ada apa? Ada genre baru yang dimasukkan di film yang kedua ini. Ada aksinya. Maksudnya Ya kan? lebih banyak Maksudnya aksi gitu ya? aksi secara di sini ada tembak-tembakan, Iya. ada berkelahi dengan zombie. Kalau yang di pertama enggak, karena yang di pertama memang cuma di kereta kan dan di stasiun ya waktu itu. Oh iya, sampai ke Dan benar-benar Busan ya? survival seperti zombie-zombie yang lain, maksudnya film-film zombie yang lain. Kalau yang di kedua ini kan memang aksi tapi malah ke arah spoiler nggak kalau seandainya? Iya, nanti itu nanti. Berarti skornya 6 ya? 6 ya? 6,5 lah. 6,5. Kalau di aku pribadi 6 ya. 6 kalau untuk yang Train to Busan pertama tadi 8 atau enggak 8,5. Untuk yang kedua itu skornya 6 dari 10. Nah itu ya tadi hype-nya tinggi banget kok.
habis nonton ya kok kayak gitu ya, kok kenapa keputusannya mengambil arah yang seperti ini gitu loh. Iya. Nggak dilanjut yang pertama. Tapi menurut Arifin, menurut dirimu apa namanya, still enak ditonton nggak filmnya ini? Kalau menurutku sih cukup menghibur karena memang kamu mungkin udah tahu tapi teman-teman belum tahu, aku itu punya moto kalau seandainya untuk film itu jangan expect terlalu tinggi lah. Jadi expect serendah-rendahnya yang kamu bisa. Jadi pada saat menonton, kalau seandainya itu filmnya sebenarnya biasa tapi karena ekspektasimu biasa, itu menjadi sesuatu yang menghibur. Tapi kalau seandainya ekspektasimu biasa, ternyata hasilnya luar biasa, kamu akan terpukau. Iya. Jadi kalau seandainya ekspektasimu tinggi, ternyata filmnya sebenarnya menghibur, cuman lebih sedikit dari ekspektasimu, itu akan mengecewakan sekali. Iya betul sih. Tapi tetap Kalau aku terhibur, secara terhibur ya. pribadi terhibur. Iya, walaupun kalau aku pribadi ekspeknya tinggi, cuma tetap terhibur dan layak tonton dengan film ini. Jadi layak ditonton buat hiburan. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah menaruh ekspektasi tinggi untuk film ini dari film pertama, ya mungkin ya memang menghibur, cuma mungkin nanti akan meninggalkan kekecewaan. Iya, tapi ya setiap orang kan punya taste masing-masing untuk film, punya preferensi masing-masing, dan memang itu adalah sesuatu yang subjektif. Setiap orang punya kesenangan masing-masing untuk genre film, untuk setiap film lah. Oh iya, betul sih. Jadinya mungkin bisa lah dimulai sekarang kalau ada film sequel gitu ya, direndahin lah ekspektasinya biar gak kecewa kali ya pas keluar bioskop ya. Iya sih, karena memang setauku itu film sequel itu tidak terlalu bisa mengimbangi film pertamanya. Iya sih, betul. Iya kan? Sering ya? Banyak film, walaupun ada beberapa film yang bisa melebihi dari yang pertama, tapi banyak sih yang enggak. Nah itu tadi buat teman-teman review kita awal bahwa film ini kita kasih skor 6,5 dan sangat layak untuk ditonton buat hiburan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas film ini secara mungkin keseluruhan ya. Kita ada spoiler, jadi yang buat suka spoiler bisa lanjut, kalau yang nggak suka bisa cut di sini. Oke, spoiler. Bumper. Oke, aku mau tanya nih kayak gini. Mungkin aku sebenarnya nggak terlalu paham sama itu, kenapa aku lupa namanya ya. Maksudnya si pemain utamanya ini, kenapa mereka kok mereka kan awalnya di kapal mau diungsikan ke pulau lain, Jepang, tapi malah di Hong Kong. Tapi kan mereka sudah sampai di Hong Kong toh? Iya. Nah, terus mereka balik lagi ke Korea buat ngambil uang. Gunanya mereka untuk pindah ke pulau lain atau gimana tuh? Sejauh yang aku tonton itu, pertama kan mau diungsikan ke Jepang, tapi udah banyak negara di dunia ini yang menolak pengungsi, terutama dari Korea, karena memang seluruh negara Korea itu di karantina seperti kita sekarang sih. Di karantina karena memang kasus zombie pertama dari situ. Jadi di karantina, setiap negara nggak mau nampung, jadi akhirnya di reroute atau pindah rute ke Hong Kong. Nah, yang aku bingungin itu kak tiba-tiba 4 tahun berlalu gitu loh. Iya sebenarnya Iya kan 4 tahun berlalu toh. Sampai tiba-tiba aku nggak tahu kalau seandainya yang rambut panjang itu adalah tentara yang awalnya di awal film itu. Tapi balik pertanyaan tadi jawab saya. Maksudnya mereka itu ngambil duit biar bisa ke pulau lain atau negara lain gitu, atau gimana tuh? Kalau itu, kalau setauku sih kan memang dolar, kalau maksudnya itu kan uang dolar. Nah, itu nggak terlalu berguna di Korea karena memang di situ banyak zombie, dan di situ juga dikutip bahwa untuk apa mereka mengambil uang, karena memang di sini kan nggak berlaku toh. Maksudnya lebih baik ambil makanan lah daripada uang, karena memang makanan stoknya juga cukup menipis di situ. Karena mereka berebutan makanan. Karena mereka nggak tahu kalau seandainya yang ngambil uang itu kan dari orang luar Korea. Iya, di Hong Kong tuh.
kan uang itu berguna di luar Korea. Maksudnya mungkin mereka Dan uang itu nominalnya luar biasa banyak. Aku nggak tahu. Kalau nggak salah 200 juta dolar atau berapa itu berarti mereka itu ngambil duit biar mereka bisa hidup layak di luar. di Hong Kong gitu ya. Karena memang orang-orang ungsian dari Korea itu dipandang sebelah mata, dipandang rendah. Ya seperti orang-orang yang sekarang itu. Sekarang kan lagi pandemi. Kita lihat dari orang-orang yang dari Cina selalu dalam tanda kutip, bukan tanda kutip lagi sih, itu memang fakta di diskriminasi di luar. Bahkan ada banyak video-video di YouTube kalau memang mereka dikasari secara fisik hanya karena mereka dari Cina. Bahkan walaupun dia bukan pengungsi dari Cina atau orang-orang keturunan Tionghoa harusnya aku bilangnya, bukan orang Cina. Tionghoa teman-teman ya. Iya, orang-orang dari apa? Tionghoa didiskriminasi di luar. Ya seperti itu tadi, orang-orang Korea yang memang tempat di mana virus itu menyebar didiskriminasi di Hong Kong. Jadi mereka rela untuk mempertaruhkan nyawa, mengambil uang dari dari Korea itu untuk bisa hidup lebih layak dari sebelumnya. Kan dengan uang persetan lah persepsi orang lain dia pengungsi atau bukan, tapi kalau dia ada uang dia bisa hidup lebih layak. Jadi tuh sebenarnya yang kena wabah zombie itu hanya Korea gitu ya. Di film itu ya. Korea, terus pulau itu diisolasi. Negara lain nggak terima pengungsi. Akhirnya nih 4 orang tuh ambil uang biar mereka bisa hidup layak di Hong Kong gitu ya. Iya. Aku setauku. Iya, ya kemarin kok aku tuh bingung kok kenapa kok ya sampai segitunya ambil uang. Apakah mereka biar bisa ke negara lain bisa hidup lebih layak atau gimana gitu kan? Nggak nyambungnya di situ. Gitu loh. Kayak gitu, Pak. Nah, terus nih yang kedua nih. Ya, mungkin aku ngasih pertanyaan, mungkin Mas Arifin bisa ngasih dirimu sama ngasih penjelasan. Dirimu masuk kapal. Yo, ini pas pengungsian yo. Ini sebenarnya mengganggu aja sih. Pas awal itu kan kapal di dalamnya ada seorang yang terinfeksi. Ya sebenarnya kalau yang pertama itu tuh nggak ke notice ya, kalau yang pertama yang cewek masuk ke kereta. Itu soalnya kan keretanya mau berjalan. Ya, tapi awalnya itu kalau yang di Tren to Busan itu toh, itu ada keledai atau rusa ya itu. Rusa yang tiba-tiba hidup loh. Iya. Cuma kan bukan itu Pak, maksudnya yang victim pertama gitu. Yang cewek kereta, itu kan masuk, cuma dalam artian kan nggak dinotis ya, nggak dinotis. Kan tiba-tiba dia ada bekas. Nggak dinotis, dan pas pas ditanyain dia tuh langsung ngegigit kan, kalau nggak salah inget ya. Iya. Nah cuma ini yang Tren to Busan itu yang peninsula ini, maksudnya di ruangan rame nih. Dan ada orang selimutan itu apa ya, maksudnya nggak kenotis gitu loh, nggak kenotis gitu men. Maksudnya dalam artian kan temanmu tuh sakit aja, tiba ditanya, Tong lu ngapain sih, lu sakit ya gitu kan. Iya toh, harusnya ya, maksudnya kan dalam artian yo orang selimutan nek suara zombie gitu apa ya nggak kedengeran apa ya, pada nggak denger gitu loh. Iya sih, tapi mungkin seperti di kasus yang Tren to Busan, dia sudah terinfeksi dari luar, tapi belum menunjukkan gejala. Jadi pada saat dia di dalam kapal baru menunjukkan gejala. Iya, cuma kan kok nggak aware itu sekitarnya itu. Ya mungkin panik sih, cuma kan itu ada tentaranya. Iya, harusnya ada yang jaga ya. Di setiap apa namanya kalau kapal itu gerbong atau apa? Gerbong maksudnya jalan ya. Pokoknya satu tempat harus ada yang jaga. Kan sebelum masuk kapal harusnya udah ada screening test atau apalah sebelum memastikan bahwa orang yang masuk itu benar-benar terbebas dari infeksi. Seperti kalau sekarang kita mau ke luar daerah dengan pesawat, itu harus di tes suhu, tes macam-macam, ada bahkan yang harus swab test agar bisa naik pesawat. Masa itu nggak ada screening? Ada orang yang dari luar bisa masuk walaupun dia tidak menunjukkan gejala, tapi setidaknya dia harus ada bekas gigitan atau apapun lah itu. Iya, maksudnya kan bisa dicek atau apa piye. Harusnya. Ya orang gejala sakit kan kelihatan ya. Iya, tapi lagi-lagi pasti ada yang bilang ini kan cuma film. Iya, itu pasti apa ya? Itu pasti salah satu plot yang membuat ya didramatisir lah. Iya sih, cuma
apa ya, kalau ketemu orang yang defensifnya kayak gitu sih ya Iya sih. nggak gimana, kalau diskusi itu juga harus mentok Iya gitu loh. sih. Melogikakan sesuatu. Iya, cuma kan kadang kalau mikir kan mesti ujung-ujungnya logika loh, maksudnya kan ya gitu. Iya. Nah, kayak gitu Pak. Bener. Aku lebih acceptable tuh yang utama sih, maksudnya si cewek masuk dia nggak ke notice segala macam, bahkan petugasnya peron juga nggak tahu. Karena kan dia cuma seperti orang yang sakit dan Iya. belum ada virus itu, maksudnya belum diketahui adanya virus itu. Iya, kan istilahnya kan sama ya, dan maksudnya sisinya itu sama, kalau timelinenya kan podo, di gadis masuk dia tuh sendirian, bukan di crowded, dia di pojok, menunjukkan gejala, jadi kan orang nggak notice. Iya. Cuma yang sini di crowded orang nggak notice, kan aneh gitu. Aku Iya tuh sih. mikirnya logikanya kayak gitu, Iya. kayak gitu. Ini lebih acceptable yang pertama kalau aku ya. Yang mana bang? Aduh ya Allah, awal-awal tuh udah mau lanjut tuh ya, tapi karena ini film udah tak tunggu ya lanjut. Terus yang kedua itu pada saat si ibu tidak mau dipisahkan dengan si anaknya itu loh. Kan si tokoh utamanya itu mengatakan bahwa dia itu udah nggak bisa ditolong, lebih baik kita menghindar dari sini karena udah banyak orang yang udah menunjukkan gejala karena habis digigit itu. Iya. Untuk diselamatkan. Tapi akhirnya si tokoh utama, kok ya lupa ya namanya. Pokoknya tokoh utamanya kayak give up, putus asa. Ya udahlah, kalau seandainya kamu lebih mementingkan anakmu yang sudah tertular itu, ya udah, aku lebih baik menyelamatkan diri. Dan saat suaminya datang dan berteriak itu, akhirnya dicegat untuk nggak Tapi kan kalau seandainya ini kasus nyata, kalau ya namanya lagi-lagi melogikakan. Iya betul. Kita nggak peduli kalau seandainya dia terlalu terikat dengan anaknya atau apapun, pasti yang pertama yang kita lakukan adalah menyelamatkan si ibunya tadi. Kita nggak akan peduli bahwa itu anaknya yang udah tertular bla bla bla, demi keselamatan. Kan kalau di kehidupan nyata ya lebih baik menyelamatkan. Urusan hati dan lain-lain itu urusan nanti, yang penting dia selamat dulu. Atau tapi mungkin kalau karena di situ malah ditinggal. Atau mungkin karena si tentaranya ini ngomongnya Pak Tentara wis ngono yo. Si Pak Tentara ini ke distrak karena kan bisa ruangan kegigit semua ya, maksudnya Iya. bertingkah pola yang bisa kapan saja kumat, maksudnya menggila, jadi kan nggak punya banyak waktu, soalnya kan ya mungkin mereka kan belum tahu ini sampai berapa detik atau berapa menit mereka bisa jadi zombie yang menggigit gitu loh. Iya. Jadi mungkin dia kayak bukannya Pak Tentaranya wis menarik ibu ya, narik. Cuma kayaknya si bocah ini narik tangan ibunya Iya, gitu. memang, Kan jadinya aku nggak bisa ninggalin anakku, dipeluk nih. Ya kayak gitu. Nah, habis itu kan kayak ke distract sama zombie yang lain, jadi yang bisa kayak menurutku ya, jadi bisa ngejar si Pak Tentaranya ini. Nah gitu, daripada kan kayaknya mereka itu bisa identifikasi mana yang hidup kali ya, jadinya daripada si Pak Tentara juga ikut kena, ya wes dia keluar, yang akhirnya targetnya ya si ibunya. Aku mikirnya kayak gitu sih memang. Kalau aku ya kayak aku nggak terlalu bermasalah soal itu sih. Ya maksudnya lebih baik si ibu hidup lah. Iya Tapi ya sih. walaupun hidup tetap pasti akan ya menderita karena kehilangan anaknya. Iya, di tapi depan matanya lagi. Ya cuma kan kalau sama survive itu mah develop story-nya juga lebih detail gitu ya. Maksudnya ada untuk Ya mungkin sih, tapi memang itu adalah salah satu part dari ceritanya seperti itu. iya sih. Ya kan? Ya. Untuk mungkin membangun karakter si suaminya. Aku sebel banget tuh sama tuh. Ngeselin nih sumpah. Saya lihat listnya, aku tak list soalnya. Yang ngeselin tuh, yang ngeselin. Yang ngeselin. List untuk yang bagus. Apa iki nanti di kita ya, orang lebih suka yang negatif. Jadinya nanti mungkin dari kekurangan itu kan bisa dari pendapatnya kita yang mungkin nggak didengar, iya bisa jadi nilai bisa dititeni. Nanti kalau mau di logika ya dihindari ya kayak gini gitu Pak gitu. Aku nggak membuat list, jadi ya wajar. silakan. Ini di lorong nih,
di lorong dia lari-lari, Lorong mana? lorong mau apa namanya, kapal Lorong kan apa? darah-darah terus. Oh iya iya, iya. Kalau melihatnya itu dia itu orang-orang yang keluar itu ada yang kegigit nggak tuh? Nggak terlalu memperhatikan. Enggak, maksudnya kan ya lorongnya kan tuh punya benar pecah-pecah darah, tangan segala macam gitu kan. Nah kira-kira itu kalau pas menurutmu ya ini wong metu lari-lari lewat lorong kayak gitu ada yang kegigit nggak? Harusnya ada sih, harusnya. Iya, Ya kan? wajarnya. Wajarnya ada. Maksudnya kan kegigit masa sampai, kalau nggak kegigit masa sampai sekotor itu loh giginya. Oh. Gitu kan. Tapi aku nggak memperhatikan ya. Iya sih, aku cuma mikir harus logika. Kadang soalnya mikir, film Bukannya pintunya ditutup itu sama tentaranya. belum men, belum. Jadi ini kan tentaranya ada wakil tentaranya, Pak, ada kejadian di ruangan ini. Dia kan lari tuh Pak tentaranya. Nah, dia ngelewatin orang-orang yang geruduk keluar. Kan nggak salah ya, itu agak lupa. Geruduk. Geruduk keluar. Ya itu kan dia ngelewatin lorong yang penuh bercak-bercak darah di dinding Oke. kapal. Kemudian dia nemuin si ibunya kayak gitu kan, yang masih hidup lah. Oh. Nah, kan bayanginnya itu Sebelum itu toh, sebelum dinding ditutup kan tuh. banyak bercak darah. Oh. Mesti badanku ya mesti ada yang kena kayak gitu loh. Gak mungkin kalau nggak, soalnya kalau enggak nggak mungkin bakal sekotor itu. Walaupun Iya, iya. walaupun mesti nolongin keluarganya yang kena ya, cuma itu terlalu kotor banget men untuk seseorang yang nggak kena gitu loh. Tapi kan setelah itu ada toh apa namanya? Apa? 4 tahun kemudian gitu toh. Oh iya, langsung ganti ya. Nah, ganti. Jam. Nah, itu agak aku agak bingung kok tiba-tiba Iya, pengen enteng Iya aja, kan? enteng kita tahu. harusnya ada tulisan berapa tahun kemudian atau apa Ah. itu tiba-tiba ada karakter baru yang rambutnya gondrong, ya nggak gondrong sih, segini, aku juga. sebahu. Aku nggak tahu itu siapa. Aku juga Ternyata yang tentaranya itu. aku juga nggak notice men, awal-awal ini siapa sih. Oh ternyata si Pak Tentara yang di awal ya itu. Aku taunya pas ketemu sama si saudaranya, bisa dikatakan saudaranya atau enggak itu? Iya. Yang suaminya dari istri anak yang mati itu. Iya itu. Yang meninggal, astagfirullah. Ya hitungannya saudara lah orang. Nah, ya pokoknya itulah. Pas ketemu sama itu aku baru kalau wow. Ini yang karakter Oh Sersan tentara Buang. itu. Apa? Sersan Buang itu yang mana sih? Oh, bukan ya, sorry. Sersan Buang itu yang mana sih, lupa aku. Itu lanjut. Ya pokoknya itulah. Oh, iya, iya. Agak membingungkan pas bagian perpindahan waktunya itu, setting waktunya itu. Yang memudahkan storytelling sekarang. Mungkin. Terus Lagi. apa namanya? Nih yang paling ngeselin nih di film-film zombie nih. Kita kan itu sudah dapat truknya tuh. Oh iya, sekarang saudaraku nih, adik yang masnya si Pak Tentara, cek dong di kursi supir, itu kan, inget toh? Nah itu kan zombie ya, walaupun diikat tuh, Iya. itu dia emang kan bisa ngelihat kalau kena cahaya, tapi bisa sense lewat bau kan, suara kan, suara, tapi kan bisa denger toh. Nah itu orangnya itu kan geruduk di itu mau nyari kunci atau apa kan beneran. Nah yang paling tak sebelin di film-film zombie itu mesti kayak gini, kenapa zombinya itu nggak dimatiin dulu, dikeluarin terus lu masuk. Ngapain lu tuh di zombie itu ada di situ, ente masuk kan, dia akan ngeselin ya. Itu salah satu plot yang membuat kita itu kayak semacam jump scare lah, Iya sih. Iya, walaupun memang logikanya itu harusnya ya, kalau seandainya aku itu kalau nonton film-film yang membiarkan musuh tergeletak, kita nggak tahu, kita kita yakin bahwa dia udah mati, terus kita pergi ternyata si itu belum mati, ambil senjata terus nembak. Nah itu aku paling kesel yang kayak gitu. Kenapa nggak dimaksimalin? Kalau seandainya walaupun udah jatuh, ditembak dulu biar memastikan kalau dia mati. Nah itu harusnya zombie itu juga kayak gitu. Iya makanya tembak kepalanya dulu baru masuk, walaupun dia emang sudah mati zombinya itu, pastikan aja mati dulu. Iya makanya kan
Ya, tapi kan itu sesi jump scare. Iya sih, sejak nonton The Walking Dead tuh yang ngono rata-rata ada zombie di kursi sopir tuh nggak digeserin dulu loh men. Pasti yo, tak mlebu ah. Lo oke nyawa piye lo. Oh. Coba sumpah lah, itu ngeselin banget ya. Kayak gitu. Nah, itu salah satu yang ya istilahnya ngeselin lah. Oke. Ngeselin. Nah, terus yang kedua selanjutnya adalah kalau dari aku tuh kan ada pasukan dari aliansi penjahat lah. Mereka kan Yang tim apa 6631 atau apa itu? ya aku lali ya. Nah, itu kan dia tuh ngambil truknya. Ah. Itu tujuannya apa? Apakah akan digunain buat decoy selanjutnya? Pun dia nggak ngecek isinya burine itu ada uang apa enggak, ya kan? Kan mereka itu carinya makanan. Mungkin dia mengira di dalamnya itu makanan dan dia nggak ngecek, dan si itu yang di kaptennya itu yang siapa itu yang minuman keras itu. Nah, itu kan aku sesan bang itu. Itu kan dia bilang kalau dia mengambil truk bahkan tidak melihat isinya apa. Ya, Baru makanya. dia mengecek dalamnya isinya apa. Tapi saya ngecek tuh bukan sersan ya men, anak buah itu. Iya, Po? Jadinya kan dia Yang pakai bukan. Oke. Awalnya kan pas sampai di markas itu kan gluduk itu mobilnya kan bunyi gluduk gitu kan. Apa tuh? Dibuka, ternyata ada itu ADE dari sersan, ada Pak tentara itu kan diambil. Oh iya, iya. Dari orang luar, dia ada uang, iya. kan nggak dipeduliin gitu, nggak dicek dipeduliin, dulu ya. Maksudnya yo gue butuh istilahnya dalam artian kalau sama alasannya butuh apa namanya, butuh makan istilahnya kan bisa ngecek loh. Iya, nggak dicek dulu ya. Nggak dicek atau apa itu kan yo ngeselin gitu loh. Maksudnya ya Allah, kesel banget semua tadi. Keselin semua kayak gitu. Nah itu, nah ini si Kapten Seo ini juga pokoknya nggak terdevelop dengan baik ya. Kaptennya yang jadi kepalanya Sersan Huang ini kayak ngarang tuh nggak terlalu terdevelop dengan baik. Yang mana tuh? Kaptennya saya yang dikira punya pacar saya nganggu tongkat. Kan dikirain, kalian mau pacaran ya? Oh iya, nggak terlalu develop dengan baik, jadinya bahkan sampai di ending dia melakukan kegiatan yang menyebalkan, kita tuh nggak ngerasa sudah terpredik gitu loh. Mesti di Kapten CEO bakalan kayak gini. Nah, cuma bandingin yang pertama kalau si Pak CEO nih yang ngeselin tuh, yang bapak lah. Nah, dia di kereta, kemudian tinggal berdua sama pegawai kereta. Ya kan si pegawai kereta ini kan mau keluar, mereka berdua mau keluar tuh. Di gerbong udah full zombie, mau keluar. Nah, si pegawai ini kan yang dikorbanin tuh. Biar si bapak CEO ini bisa keluar. Yang di mana tuh itu? Si terbesar si bos. Oh, yang pertama. Ya ampun, soalnya aku bandingin. Aku pakai yang kedua. Development story-nya ini kan istilahnya kayak penjahatnya gitu loh. Nggak terlalu kayak nggak semenyebalkan dengan kayak si Pak CEO ini kayak ini. Gitu. Dia keluar bahkan matiin apa namanya masinisnya juga kan ngeselin ya. Iya. Nah, kemudian pas dia jadi zombie akhirnya mampus lu. Nah, kayak ngono kan. Iya. Kayak ngono. Nah, pamane kan si Kapten Seo ini kan ya wis mesti bari ngene. Endingnya ya wis dia dimatiin. Ya wis. Tapi perasaan ikut kesel mampus lu kan. Enggak kayak yang pertama itu, walaupun dalam artian porsinya dikit si CEO ini, tapi dia terlihat nyebelin itu loh. Yang ngono men, maksudnya men. Kok si Kapten Seo ini nggak terlalu terdevelop dengan baik. Jadi gitu. pengembangan karakter antagonisnya itu kurang, sehingga nggak terlalu memberikan dampak ke penonton bahwa ini itu antagonis yang seharusnya kita benci. Yes. Membuat kita bahkan dia matiin temennya saya pakai ini juga biasa aja. Iya. Maksud aku ngerasa ya biasa wae. Akhirnya bahkan si apa namanya yang pakai tongkat itu ngomong terus selalu ini mesti bakalan ditembak, sudah kepredik gitu loh. Kayak gitu men. Atau mungkin bahkan yang apa namanya, pemimpin dari yang tentara buangan tadi, ya bukan buangan sih, yang maksudnya yang itulah yang gemuk, yang akhirnya dia dimakan zombie. Cindy
Sersan uangnya sersan ya. Bukan. Kan di situ ada dua pemimpin toh, kaptennya yang itu tadi yang CEO kamu maksud gitu. sama yang satunya lagi Sersannya. yang ngambil apa pemimpin yang ngambil truk itu loh. Sersan uang itu namanya sersan uang men. Oh itu Sersan Wong namanya. Aku nulis nanya soalnya. Oh. Itu. Ketemu tadi yang pemimpin yang tadi. Ini Kapten CEO bos. Oh, Kapten CEO. Oh, Soalnya iya. dia mesti bakalan bakalan muncul sampai akhir. Ini mesti ini orang ini mesti aku batin ini mesti sampai belakang. Oh, aduh. Kita lanjut ya guys. Tadi kameranya stop, aku harus record ulang lagi. Oke. Nah, terus TV itu jadi Si Sersan Huang atau siapa Huang, tadi? namanya Huang. Itu setidaknya apakah lebih baik daripada yang CEO tadi? Maksudnya apa ya men, terlalu enggak karakternya Kayak terlalu ada antagonisnya ada dua ya semenonjol itu. Iya cuma ya podo aja sama developmentnya aja. terlalu biasa. Kalau dia mencurigai Kapten Seo seperti yang dia pikirin, dia bahkan ngomong kayak kamu itu terlalu dekat sama si Kapten Seo, Sersan Wang bilang ke si yang pakai tempat itu kan. Kalau dia mencurigai Kapten Seo seperti itu, kenapa kok enggak dia pas si yang pakai tongkat itu bilang, weh apa namanya truknya wis siap, truknya udah siap nih buat dibawa pergi. Terus kan si Kapten Seo ngambil pistol tuh buat dikokang di belakang punggung. Terus kan si Sersan Huang keluar ruangan, kok enggak istilahnya nguping gitu loh, nguping gitu. Maksudnya dalam artian pengen tahu dia kan istilahnya kepo dan nggak percaya gitu men. Bahkan kelihatannya ada scene di mana dia itu tahu kalau seandainya saya itu mokang senjata di sini. Bahkan tapi nggak ada tindak lanjut. Iya makanya kan malah dia ikutan main di nonton ring semalam suntuk lah. Itu kan ya. Iya cuma development story, development karakter aja sih tadi kayaknya. Itu men, aku ngerasa ganjel aja sih kayak gitu. Terus apa lagi? Aku karena kamu yang buat list jadi aku menanggapi ya. Iya. Nah, sebentar ya teman-teman, aku nggak list dulu, tak runtutin, ambil wasit. Nah ini nih, aku ngaranku nih si survivor emak-emak sama satu keluarga. Survivor emak-emak. Iya emak-emak. Dia punya nama. Lupa men. Ya aku juga lupa sih. Ya makanya emak aja, si emak-emak, si survivor emak-emak itu, ibu tangguh lah, ya, tangguh lah. Nah dia itu pas ya mungkin ini ngacak aja teman-teman soal aku rada lupa soal juga itu. Nah, dia baru nonton sekali soalnya. Aku malah udah lama. Maksudnya ini, oke, saya adalah ibu tangguh bersama Pak Tentara, kita akan masuk menerobos markas musuh. Di sana ada markas musuh, banyak musuh. Tapi saya saat masuk ke markas musuh, saya sangat berlari dengan cepat. Duk. Ngerti kan? Oh iya. Woi, please. Alon. Kuwi markas musuh kuwi. Itu sama kayak pas The Raid. Apaan? Ya kalau udah maksudnya jangan teriak lah di markas musuh. Oh, kan di iya. The Raid kan itu tah? Clear. Itu kalau seandainya kedengeran nama musuh, tahu kalau dia sedang diserbu. Iya, betul juga ya. Iya kan? Seperti itu toh. Jadi kalau seandainya si dua tokoh utama tadi masuk ke markas musuh itu harusnya pelan-pelan. Yo alon man, please, kuwi markas musuh. Yo aku reti kowe lah di waktu cuma yo. Aduh, kesel banget semua. Iya sih. Aduh. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara si ibu tangguh ini survive setelah 4 tahun? Ini caranya. Dilatih sama kakeknya? I have no idea. Dan kita nggak tahu itu kakeknya itu siapa, dari mana. Itu bahkan anaknya yang nyetir mobil ahli. Dewi juga nggak tahu. Kalau yang anaknya yang pertama itu kan yang digendong pas di awal tuh. Hah? Ya kan si ibunya tadi kan orang yang diajukan sama si tentara tadi yang awal film. Maksudnya anaknya kan ada 2 yang cewek kan.
yang gede sama yang kecil. Nah yang gede itu mestinya kalau jam 4 tahun untuk jadi anak seremaja itu kan yo terlalu. Oh, berarti yang digendong itu yang kecil. Iya makanya maksudnya yo who is this lady, who's this girl, maksudnya dalam artian terdevelopment baik juga nggak terlalu ya, maksudnya dalam artian yo dia memang sebagai seorang penyintas di dunia zombie kayak gini dan skill seperti itu, cuma kayak selama itu jadi apa ya jadi ahli nyetir. Iya. Dan yang tak bikin gak seneng adalah bagaimana gue so nyetir di dunia apokalips seperti itu dengan keahlian seperti itu, di antara reruntuhan seperti itu dengan sangat ahlinya tanpa menimbulkan korban. Nah, ya kan, maksudnya kalaupun iya ada backgroundnya, mesti jauh-jauh hari banyak kelompok itu kelompok si ibu tangguh itu mesti gede wongnya akeh, dan akhirnya terbunuh satu-satu karena karakter si gadis yang bisa nyetir. Maksudnya yo ya kalau mungkin dia backgroundnya dulu seorang racer, make sense man, cuma masuk ya kayaknya racer itu enggak jalannya kan yo bersih ya dari puing-puing kan. Jadi mungkin dia dilatih oleh kakeknya itu, kakek tentara, atau dilatih oleh ibunya menyetir, habis itu dia mainan mobil aja tiap hari sampai dia ahli. Iya itu kan dia mungkin. Zombie bos. Iya Di semua mungkin. zombie. Iya kan? Zombie kurus suara mobil kan. Oh ya. Oh iya, zombinya bisa apa ya? Apa namanya? Bisa deteksi lewat suara kalau Iya, deteksi penglihatan. suara sama deteksi cahaya kan. pernyataan cahaya Iya kan? aktif karena itu. Suara sama cahaya. Tapi pada saat mobil berjalan itu kan ada suara, pasti suaranya juga cukup Iya. kencang. Tapi zombie nggak Terlalu aktif banget kayak gitu. Kecuali tapi pada kalau saat ada cahaya. lampu mobilnya dihidupkan baru. Iya, Tapi pada saat dibunyiin klaksonnya bim, itu menarik zombie iya. juga. Kan dia Jadi kalau seandainya ada suara di sana, suara klakson bim, di sini ada cahaya, menurutmu zombinya mau lari kemana? Ke cahaya atau ke suara? pecah loro. Kalau di Walking Dead gitu bos. Oh, Walking Dead dia iya, pecah iya. dua men. Jadinya kalau semua distractionnya ada dua, mungkin mereka akan pecah. Oh, gitu. Aku dua. Nah tapi itu tadi bos, maksudnya dalam artian bagaimana gue bisa seahli itu di dunia apokalips gitu loh. Mesti ya bisa seahli itu, tapi kan kalau di logika aku mikirnya kalau dia bisa seahli itu mesti banyak korban yang dia pertaruhkan untuk bisa mencapai keahlian seperti itu, karena kan ahli banget loh men, lewat jalan sempit ya. Iya. So, Ya saking ahlinya bahkan itu nggak pakai stuntman, itu pakai CGI itu. nah, ya kalau aku bilang sangat interesting banget sih actionnya ini sangat menyenangkan sekali. Cuma kalau untuk dilogikan ya over the top. Ya namanya juga film ya kan. Namanya juga film. Mau Iya, gimana lagi? betul sekali bos. Ya gitu dah. Cuma ya nggak terlalu berlebihan banget sekarang tuh. Actionnya itu berlebihan banget sih man. Maksudnya sampai segitunya, sampai si anaknya ini sangat ahli, kemudian apa namanya bisa mengendalikan mobil dalam runtuhan seperti itu kan yo ya mungkin bisa jadi juara racer banget ini. Udah mungkin kalau dia di Hong Kong bisa jadi pembalap. Saya sangat menunggu sequelnya itu. Untuk adiknya yang anak pertamanya dari si ibu tangguh, saya tunggu sequelnya jadi racer di Hong Kong. Ahli pembalap itu mungkin men, kalau sama dia mungkin kalau keluarganya mati semua, kalau dia selamat itu langsung dapat kerjaan itu di kantor yang baru. Saya tunjuk sebagai pengemudi Honda. Langsung untuk gawean bos, pinter ya. Ya. Terus list selanjutnya. Sorry ya, soalnya pari pakel ya. Nah, si kakeknya nih itu ngeselin tuh. Karakter development matinya pun kayak dipaksakan. Ya setuju nggak tuh? Kakaknya itu nggak terlalu ada aksinya.
ya kan? Ah. Nggak terlalu ada aksinya. Pengembangan karakternya terlalu minim sekali. Kita Yes. nggak tahu kakeknya itu siapa, terus kemampuannya apa. Yes. Kita cuma dilihatkan bahwa dia itu seperti orang gila yang menelpon bantuan, Jin, walaupun jin. akhirnya ternyata bantuannya benar-benar datang. Tapi kita nggak tahu dia itu kan pakai pakaian tentara juga toh. Iya kan? Iya, maksudnya kayak vest tentara. Iya, maksudnya dia nggak ada aksinya sama sekali. Yes, Mungkin yes. membunuh zombie atau apa, cuma melempar Kembang api, flare, ya. Iya, betul. iya kan? Bahkan mati itu kayak terpaksa. Iya, disuruh menjaga anak-anaknya pada saat ditinggal ke markas musuh itu malah dalam tanda kutip si anaknya kan yang nyetir. Iya kan? Si kakeknya itu kayak pandangannya kayak kosong gitu loh. Iya, kayak ngisi pemain dulu ini. Ya, walaupun ada important jobnya di situ dia Iya sih. memanggil bantuannya tadi. Cuma men, aku kan gini yo. Tujuan utama adalah kita ngambil truk untuk ke ujung peninsula itu. Peninsula kan kayak port ya itu. Oke, kita ambil tuh truk untuk ke peninsula. Di sana ada kapal yang akan membawa kita keluar dari Korea. Nah, ini si kakek nih nelpon si kode halo CJ. Ini aku menangkapnya adalah antara dia percaya atau tidak. Nanti si Jin itu sampai di dermaga loh. Sampai bilang ke si Pak tentara itu, kamu percaya nggak nanti si Jin ada di dermaga? Kayaknya nggak tahu dibales deh. Halo nih. Oh. Maksudnya bahkan si anaknya, ya kan kakek percaya si Jin nyelamatin kita. Hah? Wait. Se. Oke. Kayaknya tadi pas di radio nggak ada si Jin bales deh. Kok? Dan setelah sekian tahun baru datang saat itu. Yes, maksudnya please buat dijelasin gitu loh. Maksudnya dalam iya besok kita sampai di dermaga. Oke, maju. Maksudnya jadi satu kan bisa. Dalam artian yuk ngasih suara kayak besok datang gitu kan bisa. Ya karena kita dilihatkan bahwa si kakek menelpon itu kayak seperti cuma bercanda. Ya kan? Bahkan seperti cuma menenangkan anak-anak. Walaupun ternyata akhirnya ada bantuan datang juga. Iya, makanya langsung tepat banget. Ya plot ceritanya seperti itu. Iya sih, why? Kenapa nggak lanjutin yang pertama sih? Ya mungkin apa? Tren to Busan terus tren ke Seoul. Ya enggak, maksudnya kan ya mungkin ibunya yang selamat yang pertama gitu bisa jadi survivor. Tugas nyelamatin sama anaknya. Aku hampir berpikir bahwa yang si ibu dan anak yang yang terinfeksi di dalam kapal yang awal itu yang selamat yang di akhir film yang iya. Busan. Itu itu ya anjir. Iya kan tahu plan nggak bos? Hah? Iya kan. Kan anaknya yang di kapal kan cowok. Sama ibunya kan yang selamat kan cewek-cewek semua. Oh iya Pak, aku lupa ya. Ada gimana sih? Ya udah lupakan. Ayo mana bos? Nah kayak gitu bahkan matinya pun ngerasa ya Allah biasa aja nih kakek. Nggak terlalu sedih, nggak terlalu. Nah beda kalau si meninggalnya si Pak Masinis. Ya dia kan important jobnya. Oke, aku mau mengendarakan istilahnya apa namanya? Kereta. Terus dia mati karena si Pak CEO nih kan digigit zombie kan. Wah, maksudnya kuwi keretanya sapa sik melajukan gitu kan. Maksudnya walaupun dalam artian development minim untuk Pak Masinis tapi membawa impact gitu loh. Kalau kakeknya kan Captain Show tiba kamu anakku cucuku di belakangku ketembak dan ya sudah tahu pasti mati nih ya gitu doang. Pak developmentnya gitu loh kan nggak terlalu itu banget developmentnya itu itu yang merasa ganjel gitu loh untuk di ini kayak gitu kalau aku ya. Kalau kamu aku ngira ibune mau bunuh diri loh itu ya kan memang dia mau bunuh diri. Iya, maksudnya tapi digagalin. Iya dalam artian
kalau iya bener aku bakalan shock. Ternyata orang. Twist. Maksudnya kan kalau Train to Busan Mini yang twist. survive itu kan cuma 2 orang ya, ibu sama Anaknya anak. itu, Heeh. Tak kira bakalan survive paling cuma berapa doang gitu. Mungkin aku aja deh kalau sama Train to Busan ini karakter-karakter dimatiin satu, bahkan teman-teman juga dimatiin. Kayak gitu. Aku juga menunggu momen itu di yang kedua. Ya kok apakah ya keluarga ya? Cuma kakek Ewan terus meninggal. Oh. Dan aku bahkan mau bunuh diri, mau nembak. Cepet. Tenang, aku bakal kalau beneran aku shock. Wah, ternyata enggak. Tapi yang- seharusnya kita berbahagia bahwa ada Iya. banyak orang yang selamat. Iya sih, cuma kan ya waktu itu kan matahari terbit. Kok kamu negatif? Ya Negatif Allah, sendiri maaf ya. mengharapkan aktor-aktor, maksudnya kalau seandainya ini nyata mengharapkan orang-orang untuk meninggal, aduh. Ya Allah, maaf ya para penonton. Kita harus berbahagia kalau seandainya ada banyak yang Cuma- selamat. Cuma yo gimana ya. Tapi yang bikin shock itu matinya si saudaranya Pak Tentara. Tanpa warning. Saya suka. Ingat nggak matinya? Gimana tuh? Gimana? Adiknya saudaranya dari kakak perempuan si Pak Tentara itu loh yang Oh, ya, suaminya. yang Suaminya. jadi itu. itu kan matinya tanpa warning kan. Iya, tanpa Langsung warning. jedus. Tapi kalau itu menurutku ya bagus sih tanpa warning. Tapi kalau seandainya dia cukup cekatan untuk langsung lompat bersembunyi, harusnya selamat ya. Tapi dia cuma berdiri di situ, dia malah melemparkan senjata. Iya, Harusnya betul dia ya. melemparkan dirinya. Wah, Oh. kan selamat. Oh, sini. Gitu ya. Iya, Lagi iya. nyok gitu ya. Iya, Ini harusnya. tembaknya, Tapi ini dia tembakmu. dia berdiri, lemparin senjata. Terus Iya betul juga ya. harusnya. Iya. Tapi ya itu kan plot untuk Iya. mengembangkan karakter si tokoh utamanya. Kan dia jadi cukup tersiksa dengan kematian si ibu sama anak yang pertama, sekarang kematian saudaranya. Cuma pas dulu, aduh, wah, sakit. Wes sampai nyusup sampai ke cage gitu kandang gitu kan. Iya. Masih mati, aduh, kan stres ya. Cuma yo bener juga ya tadi yo. Wah, nggak nyari langsung sembunyi gitu. Iya. Tapi itu salah satu cara untuk mengembangkan karakter si Saya tokoh suka. utama. Tapi yo dalam dunia zombie itu mesti bakal bukan ide yang bagus. Jika kamu tahu ada zombie adalah makhluk yang berbahaya dan kamu menjadikan itu seperti permainan. Ya kan karena mereka gila toh. Pastinya Sih. mereka nggak ada yang menyelamatkan selama bertahun-tahun. Terus mereka juga makanan menipis. Terus mereka juga nggak ada hiburan sama sekali. Terus betul akhirnya juga ya ya. kalau seandainya kita aja di karantina nggak boleh keluar rumah kemarin selama beberapa bulan, stres kita. Apa aja hal gila yang kita lakukan di dalam rumah, di dalam kamar kita sendiri pada saat kemarin karantina. Iya. Anda betul sekali. Iya kan? Kalau seandainya mereka di karantina itu satu negara di karantina dengan zombie di mana-mana. Kalau kita kan virus corona, Iya betul juga betul. itu zombie yang kelihatan, yang mukanya menyeramkan, yang ya sewaktu-waktu bisa jadi ya kalau seandainya mereka ada kesalahan di wajar Iya sih. Betul juga. Tapi sejauh awal sampai akhir kalau aku sih terhibur karena nggak terlalu berekspektasi tinggi. Iya. Jadi aku suka. Iya, buat- Cuman satu kalau aku Apa? yang di ending pada saat dia mau bunuh diri si ibunya itu. Tangguh. Nah, di situ kan ada banyak tentara. Oh. Kan ada helikopter. Suaranya ya gede. berbunyi ya. Iya, suaranya berbunyi. Ya kita singkirkan yang itu. Yang penting mereka datang. Pasti mereka datang itu regu penyelamat lah si Jen itu. Datang itu harus bersama tentara sebagai pengaman dan harus dengan medis. Udah pasti itu. Tentaranya mana? Mereka kan juga bawa senjata, nggak menolong. Iya sih betul juga. Kalau seandainya ada tentara pengamanan itu regu penyelamat itu ada tentaranya, itu harusnya
siapapun yang kita kira itu masih hidup itu harus diselamatkan toh. Ya, betul. Bahkan biasanya tentara penyelamat itu mereka mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan civilian. Harusnya. Tapi si Jin malah Jangan. itu udah terlambat itu udah terlambat. Ibuku sudah memilih itu. Ayo kita pergi. Kan masalahnya di zombinya juga sudah berkumpul toh. Iya sih. Zombie udah berkumpul gara-gara si ibunya tekan klakson. Nah kan mereka tinggal tentara-tentara penyelamat itu tinggal barengan sama si tokoh utama ini tadi. Tentara ya. Dari jauh tinggal Iya. si ibunya tinggal di keluar ditarik sama 2 tentara aja dibopong itu lari terus sisanya matiin zombinya. Atau setidaknya pada saat si tokoh utama mau menyelamatkan kan memberikan Pancingan. bukan memberikan masa notifikasi Ya kan memberikan mancing zombinya datang ke dia toh. kalau aku malah berpikir itu agar si ibunya itu dengar bahwa dia itu mau diselamatkan. Abis itu kan dia nggak jadi bunuh diri. Oh iya ding. Iya kan? Nah itu kan harusnya si tokoh utamanya cover me. Nah, Oh ya lebih heroik tuh. iya kan? Itu cuma sendiri. Sudah. Kan di situ ngapain itu? Cuma berdiri tentaranya. Ya Allah. Kan cover me atau apa? Nolong gitu loh. Tentara itu tugasnya untuk menyelamatkan civilian, untuk menyelamatkan warga sipil. Walaupun bahkan harus dengan mengorbankan nyawa. Nah, Ya walaupun ya seharusnya memang sih kalau seandainya mengorbankan nyawa memprioritaskan diri sendiri dulu, karena kalau seandainya diri sendiri tidak aman bagaimana cara mau mengamankan orang lain. Tapi setidaknya ada tindakan. iya betul. Ya mungkin itu adalah salah satu cara dari scriptwriter-nya atau si sutradaranya untuk menunjukkan bahwa si tokoh utama ini Ampuh. iyalah heroik atau apalah gitu. Iya sih. Dia sendiri menerobos. Cuma malah aku lebih setuju yang tadi ceritamu, pendapatmu lebih heroik kayak gitu. Maksudnya ya dia tentara bisa bisa melakukan apa yang dia lakukan semestinya atau dengan teman-temannya yang dari UN. Iya. Terkoordinasi. Apalagi kan matahari sudah terbit, mereka zombie ini sensitif di dermaga. Apa yang enggak bakalan dikerumunin akeh gitu loh. Iya. Itu kan jadi kan malah lebih masuk akal banget yang dirimu tadi. Pendapatmu ngarangku sih ya kalau aku ya. Maksudnya yang mana ini? Saya Yang membantu semua tentaranya. Semua tentara gitu kan. membantu. Tambahin musik yang wah, Iya. mantap, keren. Iya. Iya kan? betul juga ya. Bagus tuh. Aduh. Ya itu ya nanti Terus buat ada slow motion harusnya pada saat nyelamatin loh. iya. Terus yang belakangnya tentaranya nge-cover, membantu. Dia keluar. Langsung ada tentaranya yang dua. Bopong, pak. Kan yang sakit kakinya ta. Jadi dibopong aja biar cepet larinya. Iya kan? Cewek lagi. Tentara harus kuat. Datang, bek. Atau mungkin si ibunya karena pakai senjatanya dibopong terus dia dari belakang sambil Iya. Bagus. Oh ya enggak kayak gitu ya. Ya Apa tuh mungkin dengan cara film yang seperti ini kan si tokoh utamanya terlihat lebih jagoan. lebih jagoan dan lebih apa istilahnya daripada ngegalau karena omongannya saudaranya suaminya gitu. Iya. Sama istrinya. Iya. Ya mungkin karena terlalu hype dengan kesuksesan film pertama kali ya, apa ya? Mungkin nggak terlalu memperlihat detail-detail kayak ngono gitu. Mungkin kayak gitu. Itu gimana ya? Menurutmu? Atau mungkin Nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Secara teknis aku nggak tahu secara teknis. Karena ya setidaknya kalau sequel itu udah cara ngambil pasarnya lebih mudah karena udah ada yang pertama yang kayak pecah banget loh. Jadi Ya, untuk betul. promosi yang keduanya itu tinggal nyomot nama dari yang pertama, dah.
karena kita sering diperlihatkan bahwa sequel itu tidak live up to expectation dari yang pertama, jadi ya gitu. Iya, betul. Tapi kalau aku pribadi aku Enjoy. terhibur. Aku juga enjoy. Di balik semua mungkin dari pendapatnya kita, mungkin teman-teman ada pendapat yang lain ya monggo silakan. Kalau kita teman-teman anggap sok tahu ya itu adalah moto Itu kita. memang benar. Benar sekali. Jadi ya harap wajar ya, biasa aja lah, bisa. Iya. Dan ternyata satu lagi, mobilnya anti rusak. Nabrak mayat segitu banyak anti rusak. Well, Itu mesti mesti bayangnya kayak gini men. Terakhir ya. Kayak gini. Berapa kali mobil itu bakal diservis? nggak ada tempat servis ya di sana. Iya maksudnya itu mesti anaknya ahli driver, mekaniknya pinter, mobilnya mesti koleksinya banyak. Sering nabrak Joby, blak, tabrak lewat pakai bumper depan, blak, gitu kan. Saya urep. Terus BBM bukan cuma turun harga, bukan cuma jadi murah, gratis tinggal ambil. Makanya nggak habis-habis bensinnya. Ayo, iya kalau itu mah logis ya. Iya, kalau itu Tinggal logis, di makanya. bule, kan. Cuman kan nggak ada tempat servis, tapi mungkin kakeknya bisa nyervis, ibunya bisa nyervis, Ya, atau bisa mungkin sih. anaknya bukan hanya pembalap, tapi bisa servis mobil. Iya makanya. Mbak sequel Mbak, kowe Mbak, wah, tak tunggu wis. Kowe bakal jadi driver apa? Pak Tejo. Ini Pak Tejo ini. Oke, apa lagi men? Udah. Masa kita nggak review yang bagus? Oh yang sih? bagus apa? Kowe Yuk, kamu. Kamu yang bagus apa? Aduh, apa ya? CGI-nya lebih bagus lah dari yang pertama. Kalau improvementnya Improvement CGI. CGI. Cuma yang tak titik berani ada yang saya apresiasi CGI walaupun tidak kasar itu adalah yang pertama itu dia mengambil set siang hari. Jadi kan memang harus ada improvement teknologi yang harus lebih detail untuk menunjukkan siang hari. Makanya yang malam walaupun CGI-nya lebih rapi tapi apa yang namanya ada bagian yang mungkin wah visual efeknya ini nggak terlalu kelihatan malam kok. Udah. Tapi tetap visual efeknya juga lebih bagus. Kalau aku best scene-nya itu yang si anaknya itu nyetir. Iya. Itu, wah, apalagi pas dia dia pakai trik untuk nyalain lampu, Tak, tak terus matiin, wah, untuk menggiring si zombinya agar menghalangi si pengejarnya itu, mobil pengejar. Wah, itu keren. Iya. Actionnya terutama lebih Iya, keren. bagus untuk apa namanya untuk film ini. Mungkin untuk karakter actingnya gimana bos? Kalau aku sih biasa aja ya. Kalau aku ya mungkin biasa aja ya. Nah, soalnya Bagus ya. iya mungkin bagus cuma apa ya namanya Pak tentaranya ini karena kayak depresi terus gitu loh men sepanjang film. Si Pak Tentara yang mana ini? Soalnya Ya Pak tokoh utama Pak Tentara Oh. depresi loh sepanjang. Ya kan dia ditinggal mati sama istri anak dari saudaranya, terus dia ditinggal mati saudaranya di depan matanya sendiri. Nah, Itu cukup untuk menghancurkan hidup seseorang sih. oke. Iya. Berarti sangat ya. Aku apalagi suka pas bagian heart to heart talk. Aku minta maaf ya 4 tahun lalu nggak bisa nyelamatin kamu. Gitu. Oh, yang bagian itu ya sih. Ya kayak Perasaan momen bersalahnya momen kejujuran yang mungkin yang kita nonton mesti bakal ada sesuatu nih di dua karakter ini. Oh nggak ada, selamat semua. Oke. Tak kira bakal ada sesuatu men. Soalnya dia kayak ngomong jujur mesti ada sesuatu. Mesti biasanya ditanda-tandai kayak gitu nek film tuh biasanya kayak gitu. Dia ngomong jujur mesti ada sesuatu di endingnya. Oke tak tunggu. Ya selamat semua. Tapi aku hampir berpikir pada saat si Pak Tentara ini mau menyelamatkan si ibu ini, dia mengorbankan diri sendiri. Aku berpikir seperti itu. Hampir berpikir seperti itu. Iya. Ya kan? Dia menyelamatkan si ibu anak-anak ini dengan mengorbankan diri sendiri. Jadi bisa ada sedikit kesamaan cerita sama yang pertama. Iya Iya kan? Setuju. Ternyata Tapi sangat sayang sekali di yang kedua ini Gong Yoo nggak jadi pemeran utama lagi, padahal itu salah satu aktor favoritku dari Siapa? Korea. Siapa? Gong Yoo Jadi
Yang tokoh utama yang pertama. Ya kan dia udah mati, Ya Pak. iya sih. Tapi Masa nanti maksudnya dia di kontrak ente jadi zombie ya? enggak sih, maksudnya kan Kacaan seandainya banget, coy. enggak mati terus ikut ke sequel Cuma kedua. men, pas momen itu anaknya nangis. Wah, nangis gue sumpah. Oh, yang pas pertama itu. Nangis banget sumpah. Ya Allah, sakit banget ya. Maksudnya dalam artian mungkin itu bakal terjadi di dunia nyata ya, mungkin apokalips itu seperti itu yang bisa merenggut orang yang kita sayangi dengan segitu cepatnya. Dan reaksi si anaknya nangisnya kayak gitu. Wah, ngerasa banget, Bos. Kalau yang kedua kan kakek. Biasa aja. Oh, tapi bagus itu buat kapan-kapan film-film yang bisa membuat kita menangis. Oh, udah selesai itu video nih. Aduh. Ya. Film-film yang bisa membuat kita menangis. Boleh nanti Itu kita bisa kasih jadi review konten kali ya. Kapan-kapan lah. Oke? Terus apa yang positif, Bos? Apa ya? Nyala lagi. Nah, kita record lagi. Tapi dari keseluruhan untuk directingnya bagus ya. Maksudnya penyutradaranya asik, apalagi pas momen Kapten Huang sama Seo, Kapten Seo, Sersan Huang, Kapten Seo-nya saling pandang mencuriga di ruangan itu momen sangat deg-degan banget sih sebenarnya. Wah, bakal ketawa nih. Bakal bagi kabarnya zoom. Aduh, bisa ada sesuatu. Terus di situ kirain oke. Ya mungkin itu ada alibi Sersan Huang. Kalian pacaran ya. Habis itu keluar. Ya itu kan alibi bisa. Ya gitu kan jadinya mungkin keluar habis itu dia nguping gitu kan. Kalau pas momen itu sangat Iya, untuk penyutradaraan iya, actionnya keren, juga keren, bagus. keren. Penyutradarannya actionnya juga bagus, sangat walaupun di dalam gelap itu masih bisa enak dilihat gitu. Maksudnya kita bisa melihat oh apa sih yang terjadi kayak gitu loh. Maksudnya nggak terlalu gelap-gelap banget lah yo. Kayak gitu, Iya. gitu ya. Tapi personality si Kapten Seo atau siapa Kapten itu Seo. tadi? Itu bagus lah harusnya. Kalau seandainya karakternya dikembangkan lagi. Yes. Personality-nya itu bagus. Yes. Dia apa ya? Villain yang maksudnya antagonis tapi personalitasnya itu nggak cocok sebagai antagonis yang serem tapi menarik. Menarik personalitasnya. Iya. Iya sih bener. Aku pun pas masuk, aku sudah sampai di pelabuhan, udah masuk kapal. Halo, aku Kapten Seo. Mesti ada sesuatu nih. Ini orang asing lagi masuk ke sini. Mesti ada sesuatu. Kalau sama bisa di development bagus juga. Wah, Iya. Tapi dia keren nih. Pada saat dia mati, ditembak sebelum dia mati, dia mundurin mobilnya, kayak truknya. Mungkin tahu fate-nya gitu, takdirnya kali ya. Mungkin, iya mungkin. Tapi setidaknya dia sebelum masuk itu udah ada backupnya kalau seandainya dia apa. Tapi aku nggak tahu. Tapi setidaknya pada saat dia ditembak dia mundurin. Ya, bagus. Habis itu karena mereka kan butuh uangnya. Kira cobi-cobinya masuk. Cobi-cobinya Mampus lu. masuk. Tapi pas posisi itu aku juga mampus. Pas itu wah aku Ada momen-momen yang keren. walau ada momen-momen yang ya kayak kita nyumpahin yang terjadi gitu. Itu artinya engage banget. Iya. Kayak gitu. Makanya aku bilang ini cukup menghibur. Menghibur lah tadi 6,5. Oke, karena ini udah maghrib ya teman-teman, udah azan, udah kedengeran nih di luar azan, kita tutup kali ya. Kali ini buat teman-teman yang mau nonton, ini sangat kita rekomendasikan, kita kasih skor 6,5, tapi tetap enak banget ditonton. Terus nanti kalau ada komen dan saran buat kita bisa dikirim via Instagram lah nanti, atau mungkin komen via YouTube boleh, monggo silakan. Kemudian kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf, kita masih ceplas-ceplos kayak gini ya, kita karena memang saya tahu. Jadi Apa? itu tadi tagline kita bukan? Iya, tentu. Nantilah. Oh iya, nanti kita episode selanjutnya ada tagline kita. Enggak janji sih, tapi iya gitu. Nah, Oke, cukup sekian dari aku Trinugroho dan Arifin. Kita pamit dari ruang audiovisual kalian. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.